Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, materi kita pagi hari ini masih pelajaran kedua Ad-Darsus Tsani Al-Hablu Bidzikra Maulid Rasul. Tetapi di subtemanya adalah tarkibun. Tarkib artinya susunan kalimat atau struktur kata. Nah, di sini ada dua perbandingan kata. Yang pertama adalah judulnya Al-an, Al-yaum. Al-an artinya sekarang, Al-yaum artinya hari ini. Al-an sekarang, Al-yaum hari ini. Contoh, Abi Tobibun fil Mustashfal Madinah. Abi Tobibun fi Mustashfal Madinah. Artinya, ayah saya seorang dokter di rumah sakit kota. Contoh yang kedua, Ana jalisun amamal fasli. Ana jalisun amamal fasli. Artinya, saya duduk di depan kelas. Ketiga, at-talamizu zahibuna ilal madrasah bisayyarah. At-talamiz zahibuna ilal madrasah bisayyarah. Artinya, para siswa mereka pergi ke madrasah naik bus. Nah, di kata yang sebelahnya, sekarang kita menuju kata di sebelahnya, fi zamanil madi. Fi zamanil madi, pada waktu keadaan menunjukkan masa yang telah lalu, telah lampau. Nah, sekarang kita masukkan kana, kata-kata kana dan tasrifnya nanti ke dalam kalimat yang sudah sempurna dari contoh yang sebelumnya. Saya ulang, kita masukkan kata-kata kana ke dalam kalimat yang sudah sempurna dari contoh yang sebelumnya. Kalau sebelumnya, Abi Tobibun fil Mustashfal Madinah. Abi Tobibun fil Mustashfal Madinah. Sekarang kita masukkan kata-kata kana di awal kata. Maka ada perubahan menjadi kana Abi Tobiban fil Mustashfal Madinah. Kata yang berwarna merah tadinya tobibun berbaris dommatain atau berbaris dommah. Setelah kita masukkan kana di awal kata, maka tobibun berubah menjadi tobiban. Kenapa berubah? Karena fungsi si kana itu adalah merubah baris dari tobibun atau marfu menjadi tobiban atau mansub. Tadinya tobibun dommatain menjadi tobiban fathatain, baris 2. Contoh yang kedua, sebelum masuk kana, ana jalisun amamal fasli. Setelah kita masukkan kana, ini kana itu tergantung pelakunya. Bisa menjadi kuntu. Tadinya asal katanya kana, kalau kana pelakunya huwa. Kalau kuntu pelakunya saya. Itu masih berasal dari kata-kata kana. Kuntu jalisan amamal fasli. Kuntu jalisan amamal fasli. Kalau tadi ana jalisun amamal fasli. Saya duduk di depan kelas. Kata yang berwarna merah setelah kita masukkan kana menjadi jalisan. Tadi jalisun menjadi jalisan. Kuntu jalisan amamal fasli. Kuntu itu adalah berasal dari kana yang ada pelakunya ana atau saya. Kalau diartikan,
Saya adalah duduk di depan kelas. Contoh yang ketiga, sebelum kita masukkan kana, at-talamizu yang sebelah kanan, at-talamizu dzahibuna ilal madrasati bisayyarah. Kata yang berwarna merah dzahibun. Kita masukkan kana, kata-kata kana di awal kata menjadi kanat talamizu dzahibina. Tadi dzahibun menjadi dzahibina ilal madrasah bisayyarah. Para siswa itu pergi ke madrasah naik bus. Jadi anak-anak sekalian, bisa kalian lihat perbedaannya kata yang ada kana dan kalimat yang ada kananya dengan kalimat yang tidak ada kana. Kata yang berwarna merah itulah yang bisa dirubah oleh kana. Ingat, yang dirubah itu hanyalah barisnya. Kalau tobibun menjadi tobiban, jalisun menjadi jalisan, zahibuna menjadi zahibina. Kenapa berbeda? Itu karena ada kana yang masuk ke dalam kalimat tersebut. Jadi oleh karena itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa kana ini adalah merubah baris yang sebelumnya marfu, mungkin dhammah atau ada nun dan sebagainya, berubah menjadi mansub, istilahnya mansub, menjadi baris fathah, baris di atas, atau ditambah ya dan nun kalau katanya itu berbentuk jamak mudzakkar salim yang pelakunya hum. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya ini ada perubahan-perubahan kana, Kita lihat tabelnya kana, kanats, kunta, kana, kanata, kuntuma, kanu, kunna. Saya ulang, kana, kanats, kunta, kana, kanata, kuntuma, kanu, kunna. Nah, sambil kalian mendengar video pembelajaran ini, saya mohon agar disiapkan catatan kecil atau bisa diulang-ulang mendengar kembali materi pembelajaran kita ini. Kalau kana, ingat, ini yang perlu diingat. Kalau kana itu masuk ke dalam kalimat yang pelakunya adalah dia seorang laki-laki. Saya ulang, kana masuk ke dalam kalimat apabila dalam kalimat itu pelakunya atau yang mengerjakan pekerjaan itu adalah satu orang laki-laki. Kalau contoh di atas sebelumnya, satu orang laki-laki itu adalah tobibun. Nanti diulang, tobibun artinya dia seorang dokter, satu orang laki-laki. Makanya kana dimasukkan ke dalam kalimat itu. Tetapi itu kana. Sekarang yang kedua, kanats. Kanats adalah apabila kalimat itu pelakunya satu orang perempuan. Apabila pelakunya atau profesi seseorang itu satu orang perempuan. Kalau contoh di atas tadi tobibun, dokter satu orang laki-laki. Kalau tobibun kita tukar menjadi tobibatun, artinya satu orang dokter perempuan, maka yang dimasukkan ke dalam kalimat itu adalah kanats, bukan kana. Kenapa? Karena kanats adalah untuk
satu orang perempuan. Apakah profesi atau fi'il madinya? Nah, kemudian selanjutnya kunta. Kunta itu bacaannya kunta. Kunta itu masuk ke dalam kalimat apabila pelaku atau fi'il madinya itu adalah engkau, satu orang laki-laki. Kunta, kalau diartikan kunta artinya engkau adalah. Nah, itu. Engkau di situ satu orang laki-laki. Engkau adalah titik-titik. Dan seterusnya kalimat sempurna untuk satu orang laki-laki lawan bicara kita. Bahasa Arab istilahnya mukhotob. Lawan bicara kita kau, engkau, maka kunta digunakan. Kemudian kana. Ini agak sulit pelajaran kana ini, maka tolong disiapkan catatan kecil. Selanjutnya kana. Beda dengan yang di atas. Kalau di atas ka, nah. Kalau yang ini kana dibaca panjang. Artinya dia kana ini masuk ke dalam kalimat yang pelakunya adalah dua orang laki-laki. Sekali lagi, dua orang laki-laki. Misalnya kalau tadi, contoh tadi satu orang, tobibun. Satu orang, tobibun, kana. Tapi kalau dua orang, misalnya tobibun wa tilmidun. Nah, seorang dokter dan seorang siswa. Maka kana dimasukkan ke sana yang bisa merubah baris tobibun dan tilmidun berubah menjadi tobiban dan tilmidan. Kenapa? Karena ada kana yang berfungsi untuk dua orang laki-laki. Kemudian kanata yang berfungsi untuk lawan bicara kita, tapi dua orang laki-laki. Lawan bicara dua orang. Kalau tadi di atasnya kanats, ke di bawahnya kanata untuk dua orang laki-laki. Kemudian kuntuma. Kuntuma artinya kalian berdua adalah. Nah, misalnya di depan kita ada dua orang laki-laki, maka kita sebutkan kuntuma. Kalau tadinya tilmizun, contoh, tilmizun wa tobibun. Seorang siswa dan seorang dokter. Kita mau bilang kalian berdua adalah begini-begini. Maka kuntuma tilmizan wa tobiban. Tadi tilmizun wa tobibun. Karena masuk kuntuma menjadi tobiban wa tilmizan wa tobiban. Selanjutnya kanu untuk mereka laki-laki yang 3, 4, 5 dan seterusnya. 3 orang, 4, 5 dan seterusnya kita gunakan kanu. Dalam contoh tadi ada kanu zahabina ilal madrasah bisayaroh dan seterusnya. Baik, Ananda sekalian, saya mohon ini diulang-ulang, diberikan catatan kecil. Kalau lebih jelasnya lagi, kalian bisa baca buku elektronik BSE yang sudah saya kirimkan kemarin. Itu tepatnya di halaman 32, 33. Halaman 32 dan 33 ada materi yang lebih jelas tentang kana, penggunaan kana ini. Terakhir, untuk mengetahui apakah kalian paham penggunaan kana atau tidak, coba kita kerjakan ada soal 1 sampai 10. Soalnya itu kalimat yang belum ada kana di awal.
Sekali lagi, soal ini belum ada kana di awal. Tugas kalian memasukkan kana atau kanats atau kunta atau kanu atau kuntuma atau apalah itu yang sesuai dengan kalimat seperti yang dijelaskan di atas tadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Satu contoh soal Amir Roisun Lajnatil Habli Bidzikro Maulid Rasul. Amir Roisun Lajnatil Habli Bidzikro Maulidi Rasul. Kalau diartikan, si Amir adalah ketua panitia perayaan Maulid Rasul. Tugasnya adalah memasukkan kana, menambah kana di awal. Menambah kana di awal, maka ada perubahan baris nanti di sana. Ada perubahan baris. Kita masukkan kana, nomor 1, menjadi kana amirun roisan. Tadi roisun menjadi roisan. Kenapa? Karena tugas kana itu adalah merubah dari marfu menjadi mansub. Terus itu yang dimasukkan kana. Kenapa kana? Kenapa nggak kunta? Kenapa nggak kanu? Kenapa nggak kuntuma? Karena di situ adalah amirun. Si amir berarti laki-laki dan satu orang. Maka yang dimasukkan adalah kana. Tidak semua nomor 1 sampai 10 kana, semua sih tidak. Tidak semuanya kana. Kana itu hanya untuk satu orang laki-laki. Jangan salah, contoh yang di atas tadi sebelumnya bukan kana, tapi akar katanya memang kana. Cuman lihat kalimatnya. Kalau kalimatnya jamak berarti kanu. Kalau kalimatnya lawan bicara kita berarti kuntuma dan seterusnya. Dipahamilah dulu, insya Allah kalau sering kalian ulang-ulang mendengarkannya bisa dipahami. Baik anak-anak sekalian, sekali lagi latihan kerjakan 1 sampai 10. 1 sampai 10 caranya sebelum soal ini kalian tulis dikasih jarak dulu untuk jawabannya. Dikasih jarak dulu untuk jawabannya, misalnya 1 kosongkan sedikit untuk jawaban, baru Amir Roisul Lajnatil Habli Bidzikro Maulid. Nanti kalian tinggal masukkan kana atau yang lainnya di awal. Setelah itu garis bawahi atau lingkari. Baik anak-anak sekalian, itulah barangkali materi kita. Saya minta setiap ada tugas itu dikerjakan walaupun belum dikumpul. Sekali lagi, setiap ada tugas dikerjakan walaupun belum saya suruh kumpul. Suatu saat disuruh kumpul, semua harus dikumpul. Baik, inilah yang dapat barangkali sebagai materi kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita berharap supaya semua apa yang disampaikan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.